saya Halimatus Sa'diyah, NIM T 2019-1245. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang laporan penelitian tindakan kelas. Laporan penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model Picture and Picture untuk meningkatkan keaktifan belajar mata pelajaran fikih siswa kelas 2 SDI Nurul Mustafa, Lekok Pasuruan tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang SDI Nurul Mustafa merupakan sekolah yang berada di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pembelajaran di sekolah ini masih menggunakan pembelajaran tradisional, yaitu guru menggunakan metode ceramah dan metode kelompok. Pada proses pembelajaran fikih masih banyak peserta didik yang tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas dikarenakan metode yang digunakan kurang menarik. Hanya sebagian kecil yang cukup pintar dan aktif di kelas. Dalam proses kegiatan pembelajaran, guru belum menggunakan model pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk aktif dan tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya keaktifan siswa, baik dalam segi memahami materi pelajaran. Siswa kurang mampu mempelajari bagaimana memperoleh pengetahuan. Pembelajaran yang dilaksanakan pun masih berpusat pada guru. Siswa kurang mampu melakukan pengamatan saat pembelajaran. Dalam proses pembelajaran kelompok, terlihat siswa kurang terlibat secara langsung dalam diskusi. Siswa juga kurang berani mencoba sendiri konsep-konsep yang sedang dipelajari, dan siswa belum percaya diri untuk mengemukakan hasil pikiran atau hasil diskusinya. Permasalahan inilah yang membuat siswa menjadi kurang aktif dan pembelajaran sehingga proses kegiatan pelajaran kurang optimal. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran fikih masih monoton. Guru lebih aktif dibandingkan siswa. Metode yang digunakan masih bersifat tradisional. Siswa kurang aktif. Guru tidak menggunakan sumber pembelajaran lain. Guru kurang menggunakan media yang akan membantu dan menunjang proses pembelajaran. Rumusan masalah. Apakah penerapan model Picture and Picture pada mata pelajaran fikih kelas 2 SDI Nurul Mustafa dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa? Pemecahan masalah. Dalam mengatasi masalah yang ada dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan model Picture and Picture, dengan model pembelajaran ini diharapkan keaktifan belajar peserta didik dalam pembelajaran fikih meningkat. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan keaktifan belajar mata pelajaran fikih melalui metode Picture and Picture. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis bagi madrasah sebagai bahan acuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah khususnya pada mata pelajaran fikih. Bagi guru, meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran fikih dengan menggunakan model Picture and Picture. Bagi siswa, memberikan suasana yang menarik sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kajian tentang penerapan aksen research dalam pembelajaran fikih di sekolah dasar. Penerapan ini dapat dijadikan rujukan tentang penerapan model Picture and Picture dalam pembelajaran. Definisi istilah. Yang pertama, pengertian model Picture and Picture. Yang kedua, keaktifan belajar. Yang ketiga, mata pelajaran fikih. Kajian terdahulu. Yang pertama, penelitian pada Juliana, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Raniri, Banda Aceh dengan judul Penggunaan Media Gambar dan Peningkatan Minat Belajar Fikih Siswa Kelas 4 MIN ULE Kareng tahun pelajaran 2016-2017. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Baharudin Arif Program Studi PAI yang berjudul Penerapan Model Cooperative Learning tipe Picture and Picture untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 3 SD Negeri 2 Sumberrejo, Kecamatan
Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, tahun pelajaran 2013-2014. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ratih Rizky Radika, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten tahun 2019 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Picture and Picture terhadap minat belajar pada bidang studi fikih. Kajian teori. Yang pertama, pengertian model picture and picture. Yang kedua, keaktifan belajar. Yang ketiga, pembelajaran fikih. Hipotesis tindakan. Keaktifan belajar siswa cenderung meningkat dengan melalui metode picture and picture pada mata pelajaran fikih. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDI Nurul Mustafa Lekok, Kabupaten Pasuruan, dan dilakukan pada siklus 1 tanggal 16 November 2021 dan siklus 2 pada tanggal 7 November 2021. Subjek yang diminta informasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PAI, dan siswa kelas 2 SDI Nurul Mustafa Lekok Pasuruan yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terdiri dari rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pelaksanaan siklus penelitian. Jumlah siklus yang dilakukan sebanyak 2 kali. Siklus pertama yang dilakukan pada tanggal 6 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus kedua dilakukan pada tanggal 7 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, angket. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terdiri dari angket, lembar observasi guru, wawancara. Teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini difokuskan pada keaktifan belajar fikih siswa melalui media gambar dengan menggunakan teknik deduksi. Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil tes dengan hasil observasi mengenai tingkah laku siswa dan penelitian pada saat kegiatan pelajaran dan membandingkan hasil tes dengan hasil wawancara. Teknik ini merupakan kegiatan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan tindakan kelas sebagai berikut. Yang pertama, dalam melakukan keaktifan belajar dalam pelajaran fikih minimal 70% siswa aktif. Kondisi dalam proses pembelajaran minimal 75% siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Kriteria keuntungan minimal siswa kelas 70. Tim penelitian. Dalam tim peneliti ini ada beberapa peneliti yang terlihat. Peneliti Hanif Sa'diyah, pendidik kelas 2 SDI Nurul Mustafa, kepala sekolah, beberapa guru mata pelajaran fikih. Gambaran objek penelitian. Yang pertama, sejak SDI Nurul Mustafa Lekok Pasuruan. Yang kedua, visi dan misi SDI Nurul Mustafa Lekok Pasuruan. Yang ketiga, keadaan guru dan siswa. Yang keempat, keadaan sarana dan prasarana. Hasil penelitian. Prasiklus, data siswa dengan kategori kurang baik ada 3 siswa, dengan kategori cukup baik ada 7 siswa. Sementara dengan kategori baik dengan jumlah 7 orang siswa, dan untuk kategori sangat baik itu hanya berjumlah 2 orang siswa. Siklus 1. Dari hasil pengamatan pembelajaran siklus 1 ini masih sangat jauh dari yang diharapkan peneliti sebab masih banyak siswa yang belum mampu menjelaskan pengertian, mengurutkan gambar, dan mempraktikkan tata cara sholat, disebabkan masih ada siswa yang kurang mampu mencoba memecahkan masalah. Siklus 2.
Pada siklus ini, penelitian mengalami banyak peningkatan, di antaranya siswa sudah mampu menjelaskan pengertian, mengurutkan gambar, dan mempraktikkan tata cara sholat dengan terkumpulnya data yang sudah dianalisis. Siklus 2 memiliki banyak peningkatan dalam hasil pembelajaran siswa setelah menggunakan metode pembelajaran picture-in-picture dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan tes evaluasi yang mengalami peningkatan dengan baik. Semua siswa berminat dan sebagian besar sudah mampu memahami tata cara pelaksanaan sholat dalam mengikuti pembelajaran menggunakan metode picture-in-picture. Pembahasan berdasarkan data pada hasil penelitian mengenai penjelasan prasiklus, siklus 1 dan siklus 2, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman belajar tata cara sholat siswa. Dapat dijelaskan pada prasiklus siswa yang dituntas dengan kategori sangat baik hanya sebanyak 3 orang. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa para prasiklus masih banyak siswa yang belum bisa memahami tata cara sholat. Dalam mengatasi keputusan belajar pada prasiklus, maka penelitian menggunakan penerapan pembelajaran metode picture-in-picture. Dari pelaksanaan pembelajaran metode yang picture-in-picture siklus 1 dapat diketahui bahwa siswa yang tuntas dengan kategori sangat baik sebanyak 5 siswa. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil pemahaman tata cara sholat siswa mengalami peningkatan. Penelitian menganalisis bahwa dari prasiklus ke-1 terjadi peningkatan pemahaman tentang tata cara sholat. Namun, belum mencapai nilai ketuntasan. Peneliti mengatasi masalah pada siklus 1 dengan cara menata ulang posisi siswa dalam pembelajaran supaya siswa dapat dengan jelas memperhatikan guru saat penyampaian pembelajaran dan melakukan siklus 2 juga menggunakan metode pembelajaran picture-in-picture. Pada siklus 2, penelitian menganalisis bahwa ada peningkatan hasil pemahaman belajar siswa yang signifikan melalui nilai yang dinyatakan tuntas dengan kategori sangat baik sebanyak 11 siswa. Siklus 2 mengalami peningkatan yang sangat baik. Maka dari itu, penelitian memutuskan untuk mengakhiri penelitian. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuktikan pada bab sebelumnya dari siklus prasiklus, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran mengajar menggunakan metode pembelajaran picture-in-picture dapat meningkatkan pemahaman sholat siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 2 SDI Nur Mustafa, Lekok, Pasuruan tahun pelajaran 2021-2022. Hasil pada prasiklus atau data awal sebelum menggunakan metode pembelajaran picture-in-picture yaitu diketahui data siswa yang tuntas dengan kategori sangat baik adalah sebanyak 3 siswa dari 19 siswa. Pada siklus 1 dengan menggunakan metode pembelajaran picture-in-picture, siswa yang tuntas dengan kategori sangat baik sebanyak 5 siswa dari 19 siswa. Hal ini dapat diketahui kalau pada siklus ini mengalami kenaikan. Penelitian melanjutkan penelitian pada siklus 2 dan pada siklus 2 ini siswa yang tuntas dengan kategori sangat baik yaitu sebanyak 11 siswa dari 19 siswa. Saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan saran kepada guru sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran picture-in-picture pada siswa di kelas 2 SDI Nur Mustafa, Lekok, Pasuruan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran fikih. Jadi, fokus pembelajaran dapat lebih tertuju kepada siswa untuk memperoleh pengetahuannya secara langsung melalui pengalaman dan konteks nyata sekitar siswa.